Jemaat GSJA CWS Kelapa Gading yang diberkati oleh Tuhan, selamat datang dan selamat bergabung bersama CES Online Kita Bersama. Doa dan harapan kami adalah Bapak, Ibu, dan Saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, dan selalu dalam perlindungan Tuhan. Marilah kita terus berdoa supaya pandemi ini segera berakhir, sehingga kita dapat beribadah bersama kembali. Tetapi untuk sementara waktu, kita tetap percaya bahwa kuasa Tuhan tidak bisa dibatasi ruang dan waktu. Kiranya ibadah hari ini akan membangkitkan iman kita, mendatangkan berkat dan kekuatan bagi kita. Ikutlah bernyanyi dan dengarkanlah firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kebenaran firman Tuhan pada hari ini akan disampaikan oleh Pendeta Hendrik Salangparang. Sebelum memulai ibadah, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Buat kasih-Mu, buat anugerah-Mu, buat berkat-Mu, buat kekuatan dan kesehatan yang Kau berikan bagi kami. Kami ada sampai hari ini semua karena anugerah-Mu Tuhan. Kalau sebentar Tuhan Yesus kami akan menikmati ibadah online, kiranya Engkau memberkati kami, mengurapi kami Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan. Engkau pimpin kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami selalu mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku
Jemaat Gesja CWS Kelapa Gading. Hari ini kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 28 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-9. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Tuhan karena Ia telah mendengar suara permohonanku. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku. Dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Tuhan adalah kekuatan umatnya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Selamatkanlah kiranya umatmu dan berkatilah milikmu sendiri. Gembalakanlah mereka dan dukunglah mereka untuk selama-lamanya. Mari kita tunduk kepala sebentar, berdoa minta pimpinan Tuhan untuk ibadah kita hari ini. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan Yesus karena hari ini kami kembali boleh beribadah melalui online. Kami berterima kasih Tuhan karena kami percaya kehidupan kami ada di dalam pimpinan dan pemeliharaan tangan Tuhan. Karena itu kami berdoa supaya dalam waktu beberapa menit ke depan ini kami bersama-sama dengan jemaat GSJA CWS Kelapa Gading boleh Tuhan ditegur, dibangun, dikuatkan, diberkati, diarahkan oleh kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengar hari ini. Hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, Tuhan memberikan hamba kekuatan, kemampuan, supaya sungguh-sungguh firman Tuhan yang kami dengar hari ini menolong kami makin mengenal Tuhan lebih dalam secara pribadi, secara komunal bersama-sama. Sehingga Tuhan Yesus, jemaat ini bukan saja menjadi jemaat yang kuat, tetapi dalam pengajaran kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, Engkaulah perisaiku. Itu tema kita hari ini. Nah, kalau kita lihat pemazmur, saudara-saudara yang terkasih, dia mau luapkan kegembiraannya karena doanya yang dijawab oleh Tuhan. Kalau kita membaca ayat pertama sampai ayat yang kelima, dia sedang berdoa supaya Tuhan mendengarkan doanya, Tuhan mengabulkan apa yang dia minta. Dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam menyatakan keyakinannya bahwa Tuhan akan menjawab doanya. Karena dia tahu orang fasik akan dibuang selamanya karena mereka tidak mengindahkan perbuatan tangan Tuhan. Mereka akan dihancurkan, saudara-saudara yang terkasih. Tetapi orang percaya tetap akan ada. Kita bersyukur karena kita percaya kepada Tuhan yang menciptakan segala sesuatu, menyelamatkan saudara dan saya, tetapi juga memelihara saudara dan saya. Ini sebuah keuntungan besar menjadi anak Tuhan, menjadi orang percaya, menjadi orang Kristen, menjadi pengikut Kristus, saudara-saudara yang terkasih. Hidup kita tidak sendirian. Keyakinan akan pertolongan Tuhan oleh Daud itu, saudara yang terkasih. Saudara-saudara, karena yang pertama, dia tahu Tuhan mendengar doanya. Dia tahu Tuhan mendengar doanya. Saudara, saya yakin dan percaya ketika kita berdoa, maka kita harus punya keyakinan sama seperti Nehemia. Waktu dia berdoa di dalam pasal pertama kitab Nehemia, ayat yang kelima, ketika dia berkata begini, Tuhan Engkau Allah yang maha besar dan dahsyat. Itu berarti yang pertama dia tahu Tuhan yang dia sembah adalah Tuhan yang mampu melakukan apa yang dia doakan. Tetapi yang kedua, dia berkata Tuhan yang berpegang pada kasih setianya, janji dan kasih setianya. Itu berarti yang kedua, Tuhan itu mau melakukan apa yang dia minta. Jadi yang pertama, saudara, ketika kita berdoa, kita harus menyadari bahwa Allah kita, Allah yang mampu. Apa saja situasi yang sulit, kondisi yang tidak mendukung, yang tidak biasa, tapi kita tahu Allah kita adalah Allah yang mampu, Allah yang sanggup melakukan apa yang kita doakan. Karena itu saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, jangan pernah saudara lupa ketika saudara naikkan doa. Yakinkan dirimu bahwa pribadi yang kita minta tolong adalah pribadi yang mampu untuk melakukan apa yang kita minta. Betapa indahnya menjadi anak Tuhan dalam situasi dan kondisi yang tak menentu. Kurang lebih sudah 6 bulan lebih ini saudara-saudara yang terkasih. Kita percaya Allah kita
Dia Allah yang mampu. Dia Allah yang sanggup. Dia Allah yang bisa melakukan apa yang kita minta. Tentu saja sesuai dengan kehendak Dia. Sebab kalau saudara baca Nehemia, dikatakan untuk orang-orang yang tetap dalam firman-Nya. Itu kata kuncinya. Dari Allah, saudara yang terkasih, tugas Allah adalah Dia mampu, Dia sanggup untuk menjawab, dan Dia mau untuk menjawab. Tetapi dari sisi kita sebagai manusia, kita harus taat kepada Dia. Puji Tuhan, kalau kita masih setiap minggu mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Anda masih ada di rumah dan Anda kemudian bersama-sama mengikuti. Saudara-saudara yang terkasih, itu menunjukkan bahwa Anda setia kepada Tuhan. Anda mencari Tuhan, Anda mencari wajahnya, mencari firman-Nya, melalui doa, melalui pujian, melalui firman Tuhan. Dan saya percaya orang yang mencari Tuhan tidak pernah disia-siakan. Allah selalu Allah yang bisa ditemui kapan saja Anda mau. Karena itu saudara yang terkasih, tidak ada alasan untuk saudara berkata, saudara tidak ditolong oleh Tuhan. Karena Tuhan kita, Dia adalah Tuhan yang mampu dan mau untuk menolong saudara dan saya. Ketika kita berdoa, kita mesti punya keyakinan ini. Dan Daud punya keyakinan itu. Dalam pengalaman dia, saudara-saudara yang terkasih, ketika dia mengiringi Tuhan, ketika dia mengembalakan kambing domba, maka ada pertolongan Tuhan yang dia temui. Ketika semua kakak-kakaknya dipanggil untuk masuk dalam kontes pemilihan raja, menggantikan Saul menjadi raja Israel, Daud tidak dipanggil. Tetapi saudara-saudara yang terkasih, semua anak-anak Isa yang disodorkan kepada Samuel, semuanya ditolak. Dan kemudian Daud datang dan Samuel mengurapi dia sebagai raja. Apa artinya? Saudara, promosi diri tidak akan bertahan lama. Tapi kalau promosi ilahi, jauh lebih lama bertahan. Dan saya bersyukur, kita bersyukur bahwa kita nggak perlu promosi diri kita. Nggak perlu aktualisasi diri secara berlebih-lebihan. Kalau sudah waktunya, Tuhan yang mengangkat kita. Dan tidak ada satu manusia pun yang bisa menurunkan kita. Saudara, karena itu Daud berkeyakinan sedemikian rupa kuat. Karena dia tahu bahwa Allahnya dia adalah Allah yang mendengarkan doanya. Allah yang mendengarkan doanya. Kita bersyukur, kita doa bukan mudah-mudahan. Kita bersyukur, kita berdoa bukan dengan ragu-ragu, tapi kita berdoa dengan sebuah keyakinan, sebab Tuhan sendiri yang menyatakan dirinya bahwa Dia mampu dan Dia mau untuk menolong saudara dan saya. Saudara-saudara jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, Daud menaikkan puji-pujian karena dia tahu Tuhan mendengarkan doanya. Yang kemudian diberkata bahwa Tuhan adalah kekuatan dan perisainya. Tidak ada satu manusia pun yang bisa kuat sekarang ini. Kalau saudara melihat COVID-19 yang sedang merajai dunia ini, tidak ada satu negara pun yang terluput. Negara-negara besar dengan ekonomi kuat seperti RRC dan Amerika pun saudara, bahkan Eropa saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, goncang saudara. Karena itu tidak ada satu manusia pun, pemerintahan, raja siapapun di dalam dunia ini yang sanggup untuk jalan terus tanpa kekuatan dari Tuhan. Saudara, saat-saat ini sebenarnya ada begitu banyak ladang yang sedang menguning. Dan orang sekarang itu saudara yang terkasih hidup banyak yang dalam ketakutan. Karena itu saudara, Anda dan saya yang tahu bahwa kita tidak berjalan sendiri. Ada kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk menghadapi segala masalah, situasi, cobaan, tantangan, saudara, ancaman, saudara-saudara yang terkasih. Saya yakin dan percaya kekuatan dari Tuhan akan menolong saudara. Engkaulah kekuatanku. Kiranya itu menjadi pujian yang keluar dari hati kita dan kita akui bahwa Tuhan itu kekuatan kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya bersyukur Tuhan sudah menolong saya banyak. Dan sekarang saya hampir sempurna saudara yang terkasih. Tetapi satu hal yang saya minta selalu dari Tuhan, berikan saya kekuatan untuk tetap yakin bahwa tangan Tuhan tidak pernah undur daripada saya. Saudara, kita semua butuh kekuatan dan tidak ada seorang pun yang sanggup untuk menolong dirinya sendiri. Motivator adalah saudara-saudara yang terkasih orang-orang yang dikasih saudara talenta untuk menguatkan orang, memotivasi orang, mendorong orang. Tetapi motivator saudara-saudara yang terkasih barangkali kebanyakan hanya mengandalkan kekuatan diri sendiri. Saudara tahu ada motivator yang kemudian sekarang sudah terhilang, saudara. Tetapi Tuhan yang kasih kita kekuatan. Karena itu setiap kita yang saudara-saudara yang terkasih dalam hidup ini harus mengandalkan kekuatan Tuhan, bukan kekuatan diri sendiri. Beberapa kali saya menjadi motivator di beberapa perusahaan dan selalu saya bilang orang sukses itu yang pertama, dia harus cinta Tuhan.
Kalau dia cinta Tuhan, dia akan cinta manusia. Nggak mungkin dia akan cinta manusia kalau dia nggak cinta Tuhan. Waktu satu ketika saya diundang oleh almarhum Glenn Fredly dalam acara konsernya. Saudara, kita tahu Cahaya dari Timur, filmnya dia diminta di beberapa universitas di Eropa, saudara. Karena itu bentuk perdamaian yang luar biasa. Tapi saya berdiri waktu itu di depan dan saya bilang begini. Tidak mungkin kita bisa saling mengasihi kalau kita nggak mengasihi Tuhan. Tuhan yang benar. Karena itu kalau orang mau sukses dalam hidup, mengasihi Tuhan yang benar. Yang kedua, dia harus mengasihi dirinya sendiri. Nggak boleh orang tidak mengasihi diri sendiri. Bukti orang tidak mengasihi diri artinya tidak merawat diri, tidak bekerja dengan sungguh-sungguh. Sebab bekerja dengan rajin, dengan sungguh-sungguh adalah bentuk untuk mengasihi diri. Dan Tuhan mau kita mengasihi diri kita. Itu perintah Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, Anda harus mengasihi Tuhan tapi juga mengasihi diri sendiri. Lalu yang ketiga, Anda harus mengasihi orang lain. Saudara-saudara yang terkasih, dengan demikian maka saudara, kekuatan dari Tuhan menolong Anda untuk mengasihi diri dan mengasihi orang lain. Kita perlu kekuatan dari Tuhan. Dulu saya masih ingat waktu saya masih di Bogor, saudara yang terkasih, masih sama-sama dengan Pak Budi. Saya agak kaku panggil nama Pak Budi karena saya biasa kenal nama Tionghoanya. Saudara, waktu kita masih sama-sama remaja. Dan saudara-saudara yang terkasih, waktu kita dulu di Bogor, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita rajin sekali. Kita remaja terbanyak di Bogor. Gereja yang jumlah remajanya paling banyak di gereja-gereja di Bogor, saudara-saudara yang terkasih. Dan kita waktu masih muda, waktu itu saya main pingpong, kita pergi kemana-mana dengan teman-teman. Dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, satu ketika kita pergi ke daerah Puncak, saudara yang terkasih. Saya masih ingat Imlek waktu itu. Nah, kita begadang semalaman. Tapi besoknya kita masih bisa main bola di atas, saudara. Luar biasa kuat sekali. Sekarang, saudara, belum main bola saja sudah pegal, saudara yang terkasih. Usia sudah bertambah ya. Ya, saudara yang grup GSP, gemuk sekitar perut, pipi, pinggang, dan lain sebagainya. Saudara-saudara yang terkasih, kita terbatas. Kekuatan kita menjadi terbatas sekarang ini. Tapi saya percaya kekuatan rohani kita makin dalam. Pengenalan akan Tuhan membuat melebihi kekuatan secara fisik. Kekuatan dari Tuhan. Yang kedua, saudara-saudara yang terkasih, dia ketika mengucap syukur, bukan saja Tuhan itu kekuatan, tetapi Tuhan itu perisainya. Saudara, perisai itu adalah pelindung. Shield yang kita pakai. Kemarin kami baru pulang dari Bandung, saudara yang terkasih, dengan keluarga. Karena kami pergi 2 hari ke Bandung. Anak saya yang kecil itu berulang tahun. Kita pergi ke sana dan kita semua pakai selain masker, face shield kita pakai, saudara. Itu pelindung, saudara yang terkasih. Ada orang yang kemudian bisa makan lupa buka, jadi itu pelindungnya yang kena makan, bukan mulutnya, saudara-saudara yang terkasih. Tapi kita pelindung di kolam renang juga kita pakai. Cari pelindung. Nah, pelindung itu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, perisai itu bisa zaman dulu itu adalah pertahanan diri. Bisa dari logam, bisa dari besi, bisa dari kayu, bisa juga pelindung itu adalah manusia, saudara-saudara yang terkasih. Kalau dulu kami di kampung, saudara, kalau kami di dekat pantai begitu ada pohon besar, kita suka duduk, lalu kemudian kalau ada matahari dengan ketinggian tertentu, ada di bawah itu menjadi teduh, saudara. Tapi matahari itu bisa bergeser dan kita harus bergeser karena saudara-saudara yang terkasih, kalau kita nggak bergeser kita menjadi panas. Pelindung, saudara-saudara yang terkasih. Anda dan saya juga mesti aktif untuk memakainya. Tetapi saudara-saudara yang terkasih, ada satu kata yang bagus diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Bukan saja pelindung, tetapi Tuhan itu adalah pembela saudara dan saya. Nah, pembela itu dia yang aktif. Bayangkan Tuhan yang aktif untuk membela saudara dan saya. Wow! Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, dia perisai saudara, dia pelindung, tapi dia pembela saudara dan saya. Itu membuat saudara dan saya harusnya tidak takut berlebihan dalam hidup. Ada tantangan, ada kesukaran, ada kesulitan, tapi Tuhan, dia pelindung sekaligus dia pembela kita. Itu berarti kalau pembela dia lebih aktif, kalau pelindung saudara harus sama-sama aktif. Kalau pembela saudara, dia yang aktif membela kita. Oh, haleluya, saudara yang terkasih. Karena itu, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, teruslah bersandar kepada Tuhan. Teruslah mengandalkan Tuhan. Karena Tuhan, dia adalah perisai kita. Dia adalah pelindung kita. Dia adalah pembela saudara dan saya. Sehingga Daud dalam hal ini, saudara, dia tahu bahwa Tuhan menolong dia dari rancangan orang fasik. Sehingga dia bersuka cita karena itu. Dalam pengalaman Daud, waktu dia mengembalakan kambing domba,
ada banyak binatang buas yang coba mengganggu dia. Atau tepatnya saudara yang terkasih, mengganggu kambing dombanya. Tetapi Daud, saudara, dia yang melindungi kambing dombanya. Tetapi ketika saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, Daud berhadapan dengan Goliat, maka Tuhan yang menjadi pelindung, Tuhan menjadi perisai daripada Daud. Sehingga saudara, Goliat yang begitu besar, saudara, Daud dibela oleh Tuhan. Dia dilindungi, dibela oleh Tuhan. Sehingga Goliat, saudara-saudara yang tadinya menganggap remeh namanya Daud, Daud maju dengan pelindung, Daud maju dengan pembela yang namanya Tuhan, maka Goliat kalah adanya. Sehingga orang Filistin lari ketakutan. Kenapa? Karena Tuhan yang menjadi perisai. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dalam menghadapi situasi dan kondisi, saya tahu ada banyak kesulitan terjadi di sana sini. Teman saya PHK 500 orang. Saudara-saudara yang terkasih, ada juga saudara-saudara yang terkasih hotel-hotel yang akhirnya ditutup. Ada banyak sisi-sisi ekonomi yang kena. Tetapi saya yakin dan percaya, saudara, Tuhan juga sedang mau menyatakan kepada kita, kalau hari ini kita betul-betul dalam kesulitan, jangan pernah lupa mengandalkan Tuhan perisai kita. Dia pelindung kita, dia pembela kita. Mungkin biasanya kita punya pendapatan biasanya berlebihan. Sekarang harus mungkin pas-pasan. Dan kita mesti mengatur dengan cerdik, dengan bijak. Supaya kita bisa menghadapi. Tidak ada orang yang tahu, saudara-saudara yang terkasih, kapan vaksin itu akan kemudian muncul dan bisa dipakai. Katanya sekarang sudah masuk tahap yang ketiga uji klinis dan itu tahap yang terakhir. Dan mudah-mudahan katanya Desember ini bisa dipakai. Tetapi Bapak Ibu yang terkasih, lebih daripada itu, kita juga sedang diajarkan untuk menjaga kebersihan. Kebersihan diri, tapi jauh lebih penting kebersihan hati. Saudara, kadang-kadang orang menganggap remeh kebersihan hati. Padahal itu yang paling menggerogoti seluruh sendi kehidupan kita. Kalau hati kita kotor, saudara yang terkasih, maka semua pikiran kelakuan kita menjadi kotor. Karena itu mari kita bersandar kepada perisai kita, pelindung kita, pembela kita Tuhan, supaya dia menolong saudara dan saya, sehingga kita menjadi orang-orang yang kemudian terselamatkan, walaupun barangkali tertatih-tatih. Kalau saudara membaca tentang tulisan Rasul Paulus di dalam salah satu pasal di dalam Filipi, dia berkata bahwa aku berlari-lari dan meninggalkan segala sesuatu. Aku berlari-lari ke depan. Kata berlari-lari itu, saudara, dalam bahasa aslinya seperti tempo yang tadinya barangkali teratur, saudara yang terkasih, konstan. Tapi kemudian ada persoalan, ada masalah. Temponya agak melemah. Tapi Paulus, dia tidak mau lepaskan pengharapannya dari Tuhan. Sehingga temponya tadinya mulai melemah. Dia kembali lagi dalam istilah musik ke A-tempo. Tempo yang semula. Artinya saudara yang terkasih, firman Tuhan mau berkata, nggak apa-apa saudara ada masalah. Nggak usah nyerah, nggak usah putus asa kalau ada persoalan. Kalau ada tekanan saudara yang terkasih, jangan lari dari Tuhan. Tetap melekat kepada Tuhan. Karena persoalan adalah bagian dari cara Tuhan untuk membuat Anda makin kuat, makin mengenal Dia. Bukankah sekarang ini orang-orang seperti semua dipaksa untuk berlutut dan berdoa, kan? Semua seperti dipaksa untuk membaca Alkitab, kan? Semua dipaksa untuk mengangkat tangan dan hati. Karena apa? Harapan yang selama ini ditaruh seakan-akan sirna semuanya. Tuhan sedang mengajarkan kepada kita supaya kalau masalah COVID-19 ini berakhir, jangan pernah lupa. Tetap dekat dan bersandar sama Tuhan. Karena Dia adalah kekuatan dan perisai kita. Dia adalah pelindung dan pembela kita dalam hidup kita. Saudara, ada sebuah cerita kuno. Ada seorang laki-laki, dia seorang pembunuh. Lalu berhadapan dengan persidangan hari itu. Saudara yang terkasih, dan keputusan itu akan menjadi sah ketika lonceng harus dibunyikan sebanyak 3 kali. Dan ketika hakim mengambil keputusan untuk orang ini dihukum, saudara yang terkasih, lonceng itu harus dibunyikan. Kalau lonceng itu bunyi, maka dia langsung menjalani hukuman mati. Tapi kalau lonceng itu tidak berbunyi, si pembunuh ini akan dibebaskan. Dan anak muda ini dengan hati yang begitu takut, dia mendengarkan saudara keputusan hakim
tahu bahwa dia akan dibunuh. Dan ketika lonceng diperintahkan kepada saudara yang terkasih yang memegang tali untuk kemudian menggoyang anak lonceng itu supaya saudara yang terkasih lonceng besar itu bisa berbunyi. Pertama disuruh goyangkan lonceng itu, bunyikan lonceng itu tidak berbunyi. Kedua, lonceng itu tidak berbunyi. Ketiga, lonceng itu tidak juga berbunyi. Anak muda itu dia nggak tahan, dia berdiri dan dia lari ke belakang dan dia lihat ke atas. Kenapa anak lonceng itu tidak memukul induk lonceng itu sehingga lonceng itu tidak berbunyi. Dan dia kaget sekali karena kemudian dia melihat ada darah menetes. Dan di atas itu, saudara, anak lonceng itu dipeluk oleh seorang ibu tua yang hampir 70 tahun. Dan ibu tua itu adalah ibunya sendiri, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Sehingga akhirnya dia terbebas. Tapi ibu itu berkorban. Saudara tahu, Yesus tidak memakai orang lain untuk menyelamatkan saudara. Dia memakai dirinya berkorban untuk saudara dan saya. Nah, kalau dirinya saja dia korbankan untuk kepentingan saudara dan saya, apatah lagi perkara yang lain. Bukankah sampai sekarang kita masih makan? Amin. Kita masih minum. Kita masih bisa mungkin bepergian sedikit, saudara-saudara yang terkasih. Kita masih bisa bernafas lega. Saudara, saya yakin dan percaya Tuhan mau kasih tahu kita satu perkara. Jangan pernah jauh dari saya. Saya yang melindungi kalian. Saya yang membela kalian. Daud punya keyakinan itu. Dia punya begitu banyak musuh. Ada banyak orang yang ngejek dia dan seterusnya. Sekarang dia tahu satu hal, bahwa Tuhan adalah perisainya dia. Tuhan pelindung kita. Tuhan pembela hidup saudara dan saya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Karena itu dikatakan bahwa dia beria-ria di dalam Tuhan. Dia mau memuliakan Tuhan. Beria-ria, sukacita yang gak ada habisnya, saudara yang terkasih. Karena apa? Tuhan menyelamatkan dia. Tuhan melindungi dia. Tuhan membela dia, saudara-saudara yang terkasih. Dan Tuhan menyelamatkan umatnya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ayat 8 berkata Tuhan adalah kekuatan umatnya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Jangan pernah lupa di dalam diri kita ada meterai Roh Kudus ada di dalam diri kita. Yang menandakan kita adalah orang-orang yang diurapi oleh Tuhan. Jangan sembarangan, makanya saya nggak mau menghakimi orang. Sejahatnya atau siapapun hamba Tuhan yang barangkali jatuh. Saya nggak berani untuk menghakimi. Mungkin jauh lebih baik kita mendoakan. Ngomong harus, menasihati kalau kita dekat. Iya. Tetapi saudara-saudara yang terkasih, karena saya tahu bahwa Tuhan masih memproses orang itu selama dia masih ada. Karena itu saudara-saudara yang terkasih, saya yakin dan percaya bahwa kita juga orang yang diurapi oleh Tuhan. Kita adalah orang jemaat yang Tuhan kasih kita kekuatan. Benteng Tuhan membentengi hidup kita. Dia melindungi kita. Dia adalah raja, saudara-saudara yang terkasih. Dan saya percaya dia perintahkan saudara-saudara malaikatnya untuk melindungi saudara dan saya. Jangan lupa, malaikat adalah pelayan orang percaya. Dan setiap orang ada malaikat yang menjaga dia. Karena itu jangan pernah takut. Saudara, saya ingat tahun 85 saya ke Papua. Dalam perjalanan penginjilan saudara-saudara yang terkasih ke beberapa daerah yang kita juga naik pesawat yang mendarat di darat, tapi juga ada pesawat yang mendarat di laut. Lalu saudara-saudara yang terkasih atau di sungai, kita naik perahu yang banyak juga buaya dan seterusnya, saudara. Dan Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, ada seorang hamba Tuhan menceritakan kepada saya sekitar tahun 70 sekian. Mereka datang di satu daerah di mana saudara-saudara yang terkasih belum ada gereja yang didirikan waktu itu. Suku Dani namanya. Suku Dani di Papua adalah orang yang dengan postur tubuh yang besar. Kalau Anda lihat PON, saudara yang terkasih Pekan Olahraga Nasional, suku ini yang biasanya mewakili dalam dasar lomba. Artinya ada 10 lomba yang dilakukan oleh satu orang. Saudara-saudara yang terkasih itu adalah suku Dani. Dan saudara-saudara yang terkasih ketika mereka berdoa dengan dua suster, dengan jemaat, dua suster dari Amerika, hamba Tuhan ini orang asli di Papua, dengan jemaat doakan kira-kira berapa bulan, lalu mereka pergi ke sana diutus. Mereka naik helikopter, didaratkan di sebuah hutan kecil, lalu helikopter itu pergi, tinggallah hamba Tuhan ini dengan dua suster ini. Dan ketika saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, mereka baru mendarat, tiba-tiba 1, 2, 3, 4, 5, puluhan orang kemudian keluar dari hutan. Mereka membawa golok, mereka membawa panah, mereka membawa tombak. Lalu saudara-saudara yang terkasih ada
Ibu-ibu puluhan juga yang keluar. Lalu kemudian mereka buat api, saudara-saudara yang terkasih. Lalu mereka taruh wajan yang berisi air. Lalu taruh rempah-rempah dari hutan itu, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Oh, ternyata pendeta itu baru sadar bahwa mereka akan dibunuh. Tetapi yang dipegang cuma pendeta itu. Lalu katanya dipegang di tangan, saudara, di kaki. Orang yang pegang itu katanya akhirnya diceritakan bahwa dia yang akan ambil bagian itu dari daging pendeta itu. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, lalu mereka suku Dani kira-kira 6-7 orang pegang bapak pendeta yang agak gemuk ini. 2 suster ini tidak diapa-apakan, saudara-saudara yang terkasih. Lalu kemudian mereka mulai nyanyi, mulai mengitar itu, saudara-saudara yang terkasih, wajan yang sudah mulai panas itu. Saudara, mereka siap, pendeta ini siap dipotong untuk direbus, saudara-saudara yang terkasih. Lalu pendeta ini sadar dan dia berdoa, dia bilang, Tuhan, kalau waktu saya hanya sampai saat ini saja, saya menyerahkan hidup saya. Tapi kalau Tuhan mau memakai saya, dalam nama Yesus, lepaskan saya. Saudara tahu suku Dani yang besar-besar itu 6-7 orang. Mereka kemudian terlempar, saudara yang terkasih. Dan mereka mulai mundur karena mereka lihat, wah, bapak ini nggak terlalu besar tapi kekuatannya luar biasa. Tidak lama helikopter itu kemudian dia muncul dan mereka melambaikan kain, sepotong kain oleh salah seorang suster ini. Lalu kemudian helikopter itu mendarat dan mereka naik dan mereka pulang. Saudara yang terkasih, mereka mulai ceritakan kepada jemaat. Lalu suster ini berkata, kalau bapak selamat, dan bapak ini juga bilang, saya berdoa seperti yang tadi saya bilang, kalau hidup saya sampai saat ini, saya serahkan diri saya, tapi kalau Tuhan mau memakai saya, lepaskan saya. Dan pendeta ini yakin bahwa mereka akan dipakai oleh Tuhan untuk memenangkan. Tapi mereka kemudian ambil waktu lagi, berdoa lagi 1 bulan, dan mereka kembali ke sana. Saudara, ketika mereka kembali ke sana, muncul pemandangan yang sama lagi. Wah, mereka menjadi takut, saudara. Orang-orang datang dengan tombak, dengan golok, dengan panah. Tapi kemudian, saudara, panah itu dipatahkan, tombak itu dipatahkan, golok itu dibuang. Lalu kemudian mereka peluk pendeta itu. Itu tanda bahwa mereka mau jadi saudara. Dan kemudian berdirilah 2 pos PI di tempat situ. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tidak ada sebuah kesukaran pun yang di dalamnya tidak ada berkat. Saya lihat ada di dinding sana, William Carey adalah tokoh yang terkenal, yang punya semboyan. Perharapkanlah perkara-perkara besar dari Allah dan lakukanlah perkara-perkara besar bagi Allah. Saya percaya di waktu-waktu yang seperti saat ini, maka Tuhan mau memakai kita semua menjadi alat di dalam tangannya, melakukan perkara-perkara besar bagi Allah. Harapkanlah perkara-perkara besar dari Allah. Lalu ayat 9 berkata, selamatkanlah kiranya umatmu dan berkatilah milikmu sendiri. Gembalakanlah mereka dan dukunglah mereka untuk selama-lamanya. Luar biasa, saudara. Saya percaya setiap gembala punya doa yang seperti ini untuk jemaatnya. Saya percaya setiap kita yang punya saudara, punya keluarga, selalu berdoa untuk hal ini. Tiap malam kami dengan keluarga selalu berdoa untuk keluarga kami sendiri, keluarga besar. Saudara-saudara yang terkasih, gereja-gereja di mana saya pelayanan, saudara-saudara yang terkasih, teman-teman hamba Tuhan, rekan kerja, dan orang-orang yang menolong juga memberkati keluarga kami. Selalu kami doakan tiap malam. Dan saudara tahu, saudara, sekarang ini kan saya pelayanan minggu lalu saja di cancel 3 kali, saudara yang terkasih, di cancel. Jadi saudara tahu, kita hamba Tuhan kan makan dari apa yang kita tabur, saudara yang terkasih. Tapi saya mau kasih tahu, Tuhan memberkati luar biasa. Sampai sekarang kami masih tetap makan enak lagi, saudara yang terkasih. Walaupun saya nggak boleh terlalu makan enak, saudara. Karena sekarang saudara tahu saya baru stroke, jadi makannya harus dijaga. Artinya ada makanan di mana saya jaga-jaga supaya orang nggak ambil. Saudara-saudara yang terkasih, saya maksudnya kontrol diri, harus kuat supaya jangan sampai, saudara yang terkasih, saya lagi sakit lagi. Tapi saudara, kami bahkan bisa memberkati orang, saudara yang terkasih. Wah, anak saya juga kerja dari rumah, masih bisa memberkati orang. Saya bersyukur, saya ajar kepada anak-anak saya, nggak boleh jadi orang pelit, harus menjadi orang yang jujur, harus menjadi orang baik, orang yang suka memberkati orang. Karena itu selamatkanlah kiranya umatmu, berkatilah mereka sendiri. Saya berdoa supaya juga jemaat GSJA CWS Kelapa Gading diberkati oleh Tuhan. Saudara-saudara, diberkati untuk menjadi berkati. Seorang pemuda yang namanya William berlayar ke New York. Di atas kapal, saudara yang terkasih, dia bilang sama nakoda kapalnya, saya ingin jadi pengusaha sabun. Lalu nakoda kapal itu berkata, ada 2 hal yang bisa buat kamu sukses. Yang pertama, kamu setia dengan perintah Tuhan. Yang kedua, kamu kerja keras. Salah satu kesetiaan dia terhadap perintah Tuhan, itu dia beri perpuluhannya. Saudara yang terkasih, tetapi sampai puncak kesuksesannya, bukan 10% yang dia kasih, tapi 90% William kasih kepada Tuhan. Karena dia bilang,
Tuhan sudah memberkati dia luar biasa. Siapa dia? Dia adalah William Colgate. Ada sebuah pasta gigi yang kita suka pakai. Namanya William, anak yang cinta Tuhan. Makin memberi, makin diberkati. Ini konsep Tuhan. Tidak ada orang yang miskin kalau suka memberi. Sebab kalau Anda memberi, saudara yang terkasih, ada banyak orang doakan saudara. Saya punya teman sudah almarhum sekarang. Dia masih teman saya tapi sudah almarhum maksud saya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Dulu dia memulai pelayanan membantu hamba Tuhan sampai 2.000 orang. Lalu kemudian diceritakan di satu gereja. Dan gereja itu sekarang membantu hamba-hamba Tuhan di daerah. Tidak banyak, mungkin 100 sampai 200 ribu. Tapi ribuan orang yang bisa ditolong. Apakah dia tolong sendiri? Enggak. Dia share kepada jemaat. Dia share kepada orang percaya. Lalu mereka dengar itu. Mereka tergerak. 100 ribu, 200 ribu tiap bulan diberikan. Dan ada banyak hamba Tuhan yang menaikkan doa. Makanya tidak pernah orang kekurangan kalau orang suka memberi. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kita hamba Tuhan, beri hidup kita kepada Tuhan. Beri hati kita, beri waktu kita untuk Tuhan. Saya bukan gembala sidang. Tapi kalau ada orang yang minta didoakan, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Tengah malam telepon, itu berarti penting. Nggak ada orang yang telepon jam 2 malam lalu tanya, Bapak sudah makan belum? Itu gila orang itu, saudara yang terkasih. Kalau jam 2 malam dia telepon, itu berarti penting. Dan pergi karena apa? Mendoakan orang itu adalah bagian daripada pelayanan. Adalah bagian dari penyerahan hidup. Adalah bagian daripada berkat yang sudah Tuhan kasih dalam hidup kita. Dan kita memberkati orang. Lalu dikatakan gembalakanlah mereka dan dukunglah mereka untuk selama-lamanya. Haleluya. Tuhan tolong kita bukan 1 bulan. Bukan 3 bulan. Bukan 1 tahun. Tapi selama-lamanya. From everlasting to everlasting. Dari kekal sampai kekal. Tuhan adalah Tuhan yang tidak pernah berubah. Sahabat-sahabatku yang terkasih dalam Tuhan. Jemaat Tuhan yang sudah diberkati oleh Tuhan. Biarlah terus menjadi berkat. Dan mengandalkan Tuhan. Karena Tuhan mendukung kita, menopang kita. Selama-lamanya. Tidak ada batas waktu. Itulah sebabnya saudara yang terkasih. Mari terus bergairah ikut Tuhan. Mari terus setia kepada Tuhan. Mari terus iring Tuhan. Mari terus melayani Tuhan. Mari terus bersama-sama kita secara jemaat. GSJ CWS Kelapa Gading. Kita terus bilang sama Tuhan, inilah hidupku. Pakailah Tuhan hidupku. Dalam masa-masa aku yang sulit ini. Dalam kesulitan sekalipun. Aku tetap mau jadi berkat bagi orang lain. Entah melalui apa yang aku bisa beri. Entah melalui kehidupanku atau doaku yang aku bisa naikkan. Karena aku tahu Engkau adalah gembala selama-lamanya bagi kami orang yang percaya kepadamu. Haleluya. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Hari ini adalah harinya Tuhan. Setiap hari adalah harinya Tuhan. Setiap waktu Tuhan yang menjadi Tuhan di dalam waktu-waktu kami. Karena itu Tuhan, kami bersyukur. Kami mendengar Tuhan Yesus firman-Mu hari ini. Yang menyatakan kepada kami bahwa Tuhan kami selalu mendengarkan doa kami. Asalkan kami didapati setia terhadap kebenaran firman-Mu. Kami mengandalkan Engkau karena Tuhan kami adalah Tuhan yang mampu dan mau mendengarkan doa kami. Tapi Tuhan juga adalah kekuatan kami. Kami nggak bisa jalan sendiri. Dalam situasi yang sulit seperti ini, kami butuh Tuhan. Dan ingatkan kepada kami, kalau situasi dan kondisi yang sulit ini sudah berlalu, ajar kami supaya kami jangan jauh dari Tuhan. Tuhan adalah perisai kami. Tuhan melindungi kami. Tapi Tuhan juga membela kami. Terima kasih Tuhan. Untuk kebenaran firman-Mu yang luar biasa. Engkau aktif membela kami Tuhan. Bahkan Bapa di dalam sorga. Kami percaya Tuhan, Engkau menopang, mengembalakan kami, memberkati kami. Bukan 1 hari, bukan 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun. Tapi selama-lamanya Tuhan menopang hidup kami. Karena itu Tuhan, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Untuk semua jemaat yang ada di rumah atau di mana saja sedang mendengarkan kebenaran firman ini. Tuhan tolong supaya iman kami terangkat kepada Engkau dan mengandalkan Engkau lebih daripada apapun juga. Dan hamba berdoa supaya jemaat ini, GSJ CWS Kelapa Gading, makin dipakai oleh Tuhan.
Doakan gembala di tempat ini, Pak Budi, ibu, keluarga, hamba-hamba Tuhan. Semua pelayan-pelayan, pemusik, penyanyi, semua bagian-bagian pelayanan yang lain Tuhan. Pengurusnya Tuhan Engkau memberkati. Dan bahkan semua jemaat Engkau tolong. Jadilah perisai dalam hidup kami masing-masing. Perisai untuk pribadi kami, untuk keluarga kami, untuk usaha kami, untuk bisnis kami, untuk pelayanan kami, untuk apa saja yang kami lakukan. Karena kami tahu kalau Engkau menjadi perisai, kemenangan menjadi bagian kami. Ini doa kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara, kita telah menyelesaikan kebaktian online kita. Dan saya percaya bahwa khotbah hari ini telah memberkati kita, menguatkan dan menghibur hati iman kita semua. Terima kasih Pak Hendrik Salakparang yang telah Tuhan pakai untuk jadi berkat bagi kita semua. Kita mengakhiri pertemuan kita, mari kita mengangkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan untuk menerima berkat. Saudara-saudaraku yang kekasih, terimalah berkat anugerah yang dari Allah Bapa, cinta kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan oleh Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Haleluya. Amin. Tetap semangat dalam situasi apapun karena Yesus menyertai kita. Tetap jadi berkat bagi sesama di masa pandemi. God bless.